Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kasus 5 yang membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada 4 poin. Poin pertama, pengakuan informasi sebagai alat bukti hukum yang sah. Poin kedua, pengakuan atas tanda tangan elektronik. Poin ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Poin keempat, kaitannya dengan website tte.kominfo.go.id. Untuk topik yang pertama akan dibahas oleh Wildan Paujan. Pengakuan informasi sebagai alat bukti hukum yang sah diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE. Pasal 5 ayat 1 UU ITE dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, informasi elektronik atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Pasal 5 ayat 2 UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nah, ada juga jenis bukti elektronik yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus pidana. Ada CCTV, catatan dalam bukti elektronik, gambar, maupun rekaman. Kesimpulannya, bukti elektronik saat ini merupakan kebutuhan untuk mengungkap tindak pidana yang dipersidangkan di pengadilan, terutama yang sulit pembuktiannya, atau masih tidak cukup meyakinkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Meskipun hukum acara pidana tidak mencantumkan secara tegas tentang bukti elektronik, namun hakim bisa menggunakan bukti elektronik ini sebagai alat bukti petunjuk dengan persesuaian alat bukti yang lain. Dan untuk topik yang kedua akan dibahas oleh Dipa Nur Hafifah. Di sini saya akan membahas mengenai pengakuan atas tanda tangan elektronik. Sistem hukum di Indonesia sebenarnya sudah mengatur mengenai tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 hingga pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Undang-undang tersebut juga menentukan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah asalkan dibuat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Menurut pasal 11 Undang-Undang ITE, tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan. Dan yang ketiga, yaitu segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang kelima, yaitu terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Transaksi elektronik telah mengatur 2 model transaksi tanda tangan elektronik, yaitu yang pertama tidak terverifikasi dan terverifikasi. Tidak terverifikasi contohnya seperti citra tanda tangan yang kemudian dipindai dan dilekatkan ke dokumen. Selain metode tersebut, dikenal juga berbagai metode verifikasi lain seperti PIN, username atau password yang dilengkapi dengan authorization token, atau metode biometrik seperti sidik jari atau retina. Syaratnya adalah sedikitnya 2 tingkat autentifikasi untuk pembuktian
dilengkapi dengan what you have, who you are, atau what you know. Tanda tangan elektronik, penggunaan dokumen full digital dihadapkan juga pada satu tantangan, yaitu bentuk dan format tanda tangan yang diakui secara hukum. Dan untuk topik yang ketiga akan dibahas oleh Rian Haris Setiawan. Sertifikat elektronik. Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Fungsinya untuk menjamin keamanan penyelenggaraan sistem elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Sementara penyelenggara sertifikasi elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia. Dan untuk topik yang terakhir akan dibahas oleh Muhammad Haikal Alpegio Hadian. PSRE Induk. Apa sih PSRE Induk itu? PSRE Induk adalah penyelenggara sertifikat elektronik Certification Authority atau disingkat menjadi CA yang menjadi induk bagi PSRE Indonesia. PSRE Induk dibentuk dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menganut sistem satu induk dan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, fungsi tanda tangan elektronik diantaranya adalah TTM menggantikan fungsi tanda tangan basah. TTM merupakan pemungkin terselenggaranya sistem perkantoran pemerintah dan swasta tanpa kertas. TTM dibuat menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik atau disingkat menjadi PSRE Indonesia. Implementasi TTE telah dilindungi oleh UU ITE Pasal 11 sejak tahun 2008, dipercaya menjadi swasta, pemerintah, dan sistem peradilan nasional. Nah, kaitannya dengan tte.confo.go.id diantaranya adalah dalam UU ITE, tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Artinya, setiap metode dan format tanda tangan elektronik dapat diakui secara hukum, sepanjang memenuhi ketentuan elemen tanda tangan elektronik. Dan sekian dari presentasi kami. Saya Chandra Mutia Hermawan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.